Saya punya cerita, Pak Wiryo. Pak Wiryo ini termasuk pengusaha batik yang sukses di kampungnya. Nah, dengan usaha batik dia mampu membeli rumah bertingkat, beberapa aset-aset lainnya. Ya meskipun dia terbilang sukses, batiknya berjalan lancar, punya karyawan untuk memproduksi ada, distribusi ke agen-agen, sudah punya channel, secara pemasaran pun tergolong lancar dan mendapatkan cuan dari sana. Namun yang menjadi masalah dalam benak Pak Wiryo, perusahaannya seperti berjalan di tempat. Pak Wiryo ingin perusahaannya ini scale up, ingin tumbuh berkembang pesat, sehingga kalau bisa tidak hanya merajai perbatikan di skup lokal kotanya sendiri, tapi juga merambah ke tingkat nasional dan kalau perlu bisa go internasional. Beliau sempat berkonsultasi ke konsultan bisnis. Dalam konsultasinya ini di situ kelihatan mengapa perusahaannya tidak bisa scale up, tidak bisa meningkat. Ada berbagai kelemahan yang dimilikinya, seperti usahanya masih skala rumahan, home industry, kemudian dari sisi keuangan perusahaannya bercampur dengan keuangan pribadi dan keluarganya. Terkadang untuk keperluan uang yang masuk di perusahaan juga dikeluarkan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Mau beli bensin pakai uang perusahaan, bayar sekolah anaknya pakai uang perusahaan. Nah ini menyebabkan dari sisi keuangan masih menyatu antara uang perusahaan dengan uang pribadi dan uang keluarga. Nah, belum lagi dari sisi legalitas. Di sisi legalitas, ya perusahaan ini masih perusahaan perorangan. Belum menjadi sebuah badan usaha yang tersendiri. Dari konsultasi ini diperoleh kesimpulan bahwa perusahaannya harus berbentuk badan hukum. Badan hukum apa yang dipilih? Nah, kita mengenal adanya firma, CV, PT, dan seterusnya. Ya, pilihan ini persilahkan pada Pak Wiryo untuk memilih mana yang terbaik untuk men-scale up perusahaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bertemu kembali di Pak Iwan Channel. Kita masih di mata kuliah Hukum Perdata dan pokok bahasan kita tentang badan hukum sebagai subjek hukum alternatif selain manusia. Secara akademik, badan hukum ini dikenal dengan istilah Rechtsperson. Rechtsperson atau kalau diterjemahkan bebas, ini adalah manusia hukum. Nah, ini bisa dimaknai bahwasanya badan hukum ini sebenarnya bukan manusia, tapi punya kedudukan sama dengan manusia. Manusia buatan atau manusia jadian ini lembaga hukum yang dibuat oleh hukum perdata kita, dan ini diatur dalam KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek sebagai Rechtsperson. Badan hukum punya posisi yang sama dengan manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum dan bisa melakukan perbuatan hukum. Itu inti dari dibuatnya lembaga bernama badan hukum. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kita coba membedah
mencarikan solusi yang tepat buat Pak Wiryo. Ada beberapa pilihan badan hukum. Badan hukum bisa dibagi dua secara ilmiah ya. Menurut keilmuan, badan hukum ini bisa dibagi dua. Badan hukum yang karakternya paguyuban dan badan hukum berkarakter patembayan sesuai dengan teori Ferdinand Tönnies tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft, paguyuban dan patembayan. Teori ini sebenarnya menggambarkan bagaimana komunitas masyarakat ini terbentuk. Paguyuban lebih mementingkan kohesi komunitasnya, jadi lebih berorientasi pada kerekatan komunitas masyarakat. Sedangkan patembayan atau Gesellschaft ini lebih menekankan pada bagaimana kehidupan sosial termasuk ekonominya bisa berjalan dengan lancar. Termasuk dalam hal ini bagaimana sebuah perusahaan bisa merupakan tujuan profit orientednya. Kelembagaannya berdasarkan dua tadi, paguyuban dan patembayan. Paguyuban berorientasi pada kohesi komunitasnya dan patembayan lebih ke arah profit oriented, orientasi keuntungan, cuan. Nah, yang berkarakter paguyuban ini alternatif badan hukumnya adalah perkumpulan dan yayasan. Kita kenalkan beberapa badan hukum, di antaranya itu yang berorientasi paguyuban adalah perkumpulan dan yayasan. Ya, sedangkan badan hukum yang berorientasi pada profit oriented seperti perusahaan, ini pilihannya ada koperasi, CV, PT, firma. Nah, terkait dengan kasusnya Pak Wiryo, tentu kita bisa merekomendasikan membuat badan hukum perusahaan yang berorientasi pada profit, keuntungan. Pilihannya bisa PT atau CV, mana yang terbaik. Nah, intinya adanya perusahaan atau badan hukum ini sudah mulai memisahkan pribadi perorangan manusianya dengan pribadi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan ini punya kepribadian yang tersendiri, punya aset tersendiri, punya kekayaan sendiri, punya tujuan sendiri, punya kepentingan sendiri, dan punya tata kelola yang tersendiri, yang berbeda dengan perorangan pribadi, bahkan harus dipisahkan dari kekayaan, kepentingan, keinginan dan perilaku pemiliknya. Ini, jadi harus terpisah. Itu bagaimana peradaban kita mengatur tentang badan hukum yang merupakan lembaga terpisah yang berbeda dengan pribadi, termasuk pemiliknya. Nah, itu ada masalah bagaimana hukum kita memandang tentang kelahiran badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia bisa menjadi subjek hukum dan punya hak melakukan perbuatan hukum. Ini harus ada sisi legalitasnya. Manusia bisa menjadi subjek hukum kapan? Ketika ia dilahirkan. Terus tanda legalitasnya apa? Nah, kelahiran adalah faktor de facto, fakta bahwa ada seseorang itu lahir dan menjadi subjek hukum. Tapi keberadaan kejadian de facto ini perlu diikuti dengan de jure-nya legitimasi hukum bahwa ada orang yang lahir ini harus diakui hak dan kewajibannya untuk bisa menjadi subjek hukum
dan berhak melakukan perbuatan hukum. Gitu. Itu manusia. Nah, kalau badan hukum bagaimana? Kalau badan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, kelahirannya bagaimana? Apakah hanya cukup dengan aklamasi, semacam proklamasi, aklamasi, proklamasi atau pernyataan sepihak dari pemiliknya? Tidak bisa begitu. Negara telah menyediakan pejabat yang punya kewenangan untuk mencatatkan peristiwa hukum kelahiran badan hukum. Kalau peristiwa kelahiran manusia, lembaga telah menyediakan kantor catatan sipil sebagai lembaga yang mencatatkan kelahirannya. Di situ secara de jure kelahiran si anak yang baru lahir diakui oleh negara. Nah, kalau badan hukum, lembaganya apa? Ya, lembaganya adalah notaris. Ini lembaga yang punya kewenangan untuk membuat akte, termasuk akte kelahiran perusahaan. Akte kelahiran perusahaan itu biasanya diberi judul dengan akte pendirian. Akte pendirian perusahaan. Nah, dalam akte pendirian ini nanti di dalamnya ada beberapa klausul yang menyebutkan ya dari sisi identitas perusahaan, tujuan perusahaan sudah dirumuskan, kepentingannya apa, bergerak di bidang apa, sudah dijelaskan terlebih dahulu di akta pendirian tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting yakni perusahaan tersebut yang didirikan harus punya kekayaan awal yang terpisah dari pemiliknya. Nah, ini baru dari sisi akte kelahiran dalam tanda kutip perusahaan. Ya, belum lagi dari sisi legalitasnya sehingga diakui oleh negara dan kemudian perusahaan tersebut bisa beroperasi. Ini juga memerlukan izin-izin, proses-proses legal yang mengikutinya, proses-proses legal lanjutan. Ya, saya memberikan contoh seperti halnya BCA. Pernah dengar ya BCA, Bank Sentral Asia. Bank dengan valuasi 1.000 triliun ini tentu tidak serta-merta berdiri langsung megah kaya raya dengan aset-aset yang banyak dan pendapatan yang sangat tinggi dan memberikan cuan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Ya, BCA ini perusahaan yang telah melantai di bursa saham. Ya, dari awal pendiriannya, kalau kita lihat perusahaan ini didirikan dengan nama Semarang Knitting Factory. Ya, belum ada BCA ya. Bisa dimungkinkan nama BCA baru dimunculkan di kemudian hari dengan memakai peralihan nama perusahaan. Nah, setiap tahun ada RUPS dan di situ perusahaan bisa mengevaluasi kinerjanya dan termasuk sampai mengubah-ubah kekayaannya, sahamnya, hingga manajemennya. Ya, perubahan-perubahan ini relatif sering dilakukan oleh perusahaan, termasuk BCA ini. Sebelum menjadi BCA, perusahaan ini bernama Semarang Knitting Factory. BCA ini berdirinya tahun 1955. Didirikan tahun 1955. Tapi baru bisa
beroperasi di tahun 1956. Nah, ini menunjukkan adanya selisih tahun bagaimana perusahaan didirikan dan kapan perusahaan bisa beroperasi menjalankan fungsi kepentingannya. Belum lagi ketika perusahaan ini go public, melantai di bursa saham, ini baru tahun 2000-an. Nah, ini menunjukkan perkembangan perusahaan. Nah, perkembangan perusahaan ini tentu diikuti dari sisi legalitasnya juga dilakukan perubahan. Dari perubahan kekayaan, perubahan kinerja, perubahan aset, perubahan direksi, hingga sampai perubahan nama. Itu yang dilakukan oleh BCA. Ini sebuah badan hukum yang bergerak di bidang profit oriented. Ada juga badan hukum yang menjalankan fungsi kohesi sosial. Misalnya Yayasan Yatim Mandiri misalnya. Nah, Yayasan Yatim Mandiri itu juga di awal kelahirannya bernama Yayasan YP3IS di Surabaya tahun 1994. Yayasan ini, Yayasan Yatim Mandiri, bergerak dalam bidang penyantunan anak yatim, termasuk pendidikan mereka. Nah, yayasan ini sudah didirikan tahun 1994, tapi baru didaftarkan ke Kemenkumham tahun 2008. Jadi ada selisih 14 tahun. Nah, ketika didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM ini, yayasan ini memperoleh pengakuan hukum dari negara. Tapi di situ yayasan ini belum bisa beroperasi. Baru beroperasi menjadi lembaga amil zakat nasional tahun 2010. Badan hukum ternyata mempunyai perjalanan berliku untuk berdirinya, kelahirannya, hingga beroperasinya. Ini juga dialami oleh Yayasan Yatim Mandiri. Dan yayasan ini juga baru mendapatkan SK dari Kementerian Agama tahun 2016. Nah, ini perjalanan sebuah yayasan dari mulai kelahirannya hingga mendapatkan izin operasinya, ini memerlukan sebuah perjuangan. Seperti halnya BCA, dan saya rasa seperti halnya Pak Wiryo nantinya kalau membuat sebuah perusahaan. Dan juga berbagai macam badan hukum lainnya yang mau scale up, mengembangkan asetnya, mengembangkan sayap bisnisnya, memperbesar kelembagaannya. Dari sisi ekonomi tentu butuh perjuangan, dan ini diikuti oleh aspek legalnya. Demikian kuliah ini saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.